Ramadan lalu meninggalkan satu peristiwa tragis di daerah Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Seorang wartawati dibunuh saat sedang sahur di rumahnya. Mayatnya baru ditemukan 2 minggu kemudian, di hari kedua Lebaran. Polisi mengungkap kasusnya murni perampokan. Namun, spekulasi sempat berkembang, wanita itu dibunuh terkait pekerjaannya sebagai pemburu berita. Hari masih pagi. Saat itu, hari kedua Lebaran, 18 Juli 2015. Warga perumahan Gaperi, Bojonggede, Depok, Jawa Barat, geger. Salah satu tetangga mereka ditemukan tewas di dalam rumah. Seorang wanita yang diketahui bernama Nurbaiti Rafiq, biasa dipanggil Betty. Saat ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan. Sepertinya Betty sudah tewas dalam waktu yang cukup lama. Tubuhnya sudah membusuk. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2015, di mana disampaikan ada penemuan mayat di daerah Bojonggede, Bogor. Dengan adanya informasi tersebut, saya perintahkan tim identifikasi, kemudian opsional reskrim untuk langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Kemudian pada saat olah TKP langsung saya pimpin untuk olah TKP yang dilaksanakan. Memang di situ terlihat kondisi korban sudah membusuk, kemudian sudah banyak belatung dan jajaran darah sudah di mana-mana, namun dalam kondisi kering. Saat ditemukan, posisi tubuh Betty terlungkup di lantai persis di balik pintu samping rumahnya. Ada bekas jeratan tali di tangannya. Ketika itu polisi sudah curiga, kematian Betty tidak wajar. Dia dibunuh karena ada bekas luka senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Namun untuk memastikan, polisi membawa jenazah Betty ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah olah TKP selesai, kami perintahkan untuk korban dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi guna memastikan apakah meninggalnya korban ini karena ada kekerasan atau tidak. Setelah hasil otopsi ada, memang betul diketahui bahwasannya korban meninggal karena adanya kekerasan, di mana ada luka, baik itu di leher korban, bekas tusukan, kemudian juga ada 2 tusukan di 3 sebelah kanan korban, dan ada 7 di seputaran pinggul dan pantat korban. Melihat hal tersebut, dari hasil otopsi yang ada, kami melakukan penyelidikan lebih intens terhadap kasus ini. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, memapping, karena informasi yang kita dapat dari Rumah Sakit Kramat Jati, dari autopsi, bahwa korban ini meninggal sudah lebih dari 2 minggu. Berarti Betty sudah tewas sejak pertengahan bulan puasa. Itu makanya saat ditemukan kondisinya sudah membusuk. Temuan jenazah Betty ketika itu sempat jadi sorotan media karena perempuan lajang berusia 44 tahun itu diketahui sebagai seorang wartawati. Spekulasi sempat berkembang. Kematiannya jangan-jangan terkait dengan pekerjaannya. Adakah Betty tewas terkait berita yang sedang diliputnya? Pemirsa, saat ini saya berada di depan rumah korban, di mana masih terlihat garis polisi melintang di depan rumah korban. Hal ini untuk kepentingan pihak penyelidikan kepolisian lebih lanjut. Untuk mengetahui penyebab kematian dari korban, mari ikuti penelusuran tim kami. Di mata keluarga dan kerabat, Betty dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Hingga di usianya yang ke-44 tahun, Betty masih melajang. Biasanya dia tinggal bersama ibunya di rumah ini. Namun terakhir hingga dia ditemukan tewas, ibunya tinggal bersama salah satu kakak Betty. Jadi pas kejadian itu Betty sendiri
Terakhir saya ketemu Betty itu, yaitu saya ngajak berbuka puasa bersama. Ada teman yang mau tugas itu, dia kelihatan murung. Ya, nggak seperti biasanya. Nggak seperti biasa waktu kita ke Sukabumi gitu. Tapi saya pikir mungkin karena kaki dia lagi sakit habis kesleo. Jadi mungkin dia masih agak-agak meringis, kesakitan, nyeri gitu saya pikir. Itulah jejak terakhir kehidupan Betty. Sejak pertengahan Ramadan, dia hilang kontak. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Kematian Betty sempat menjadi sorotan media. Adakah dia tewas terkait dengan pekerjaannya sebagai wartawati? Pemirsa, Cakrawala Kriminal segera kembali. Nurbaiti sudah tewas sejak 2 minggu sebelum jenazahnya ditemukan pada hari kedua Lebaran 18 Juli lalu. Hanya 3 hari pasca ditemukannya jenazah Nurbaiti Rafiq, wartawati yang ditemukan tewas dibunuh di kediamannya di perumahan Gaperi, Bojonggede 18 Juli lalu. Polisi mengumumkan penangkapan otak perampokan berdarah itu. Denny, orang yang merencanakan sekaligus eksekutor pembunuh Betty. Dia diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Polisi berhasil melacak Denny dari kartu memori handphone yang dijarahnya. Hasil dari kejahatan itu digunakan untuk membeli handphone ini, dan kemudian setelah kejahatan tidak ada yang sempurna, salah satu memory card dari handphone Samsung ini dimasukkan ke sini. Awalnya dari sini kita bisa mengungkap deteksi, karena ada file-file korban yang masih tersimpan di memory card tersebut. Ketika kita buka, disinilah awal kita bisa ungkap siapa pelakunya. Denny merupakan kuli bangunan yang sempat bekerja di salah satu rumah dekat kediaman Betty di Perum Gaperi. Saat sedang merenovasi bangunan itulah, Denny melakukan pengamatan rumah yang akan disaproninya, rumah Betty. Denny kemudian merangkul 2 temannya untuk melakukan pencurian di rumah Betty. Karena saat diamati, rumah itu sering ditinggal penghuninya. Kepada polisi, Denny mengaku butuh uang untuk keperluan lebaran. Sementara duit hasil dia merenovasi rumah tidak bisa diandalkan. Menurutnya, pemilik rumah tersendat-sendat mengeluarkan dana untuk membeli bahan bangunan dan membayar upahnya. Nah, saya setelah melakukan ini, terus terang awalnya saya tidak merencanakan untuk membunuh korban, lantaran saya tidak tahu di rumah itu ada orang. Dan saya cukup menyesal sebesar-besarnya menyesal. Dan saya hanya berpesan kepada keluarga korban, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena telah melakukan ini sehingga saudara korban saya tewaskan, ya kan. Dan satu pesan lagi, saya mohon sama orang tua saya ingin bertemu di Polsek Depok ini, kan. Saya menunggu dan istri saya berharap mereka itu datang menemui saya karena saya ingin banget bertemu mereka. Jadi perlu saya jelaskan, ini adalah tersangka D atas nama Diri atau Selesai Neneng. Dia ini adalah otak daripada semua peristiwa tindak pidana ini, karena si D ini mengetahui persis suasana rumah dan kondisi, karena kebetulan si D bekerja dengan bapak tirinya di sebelah rumah daripada korban sebagai tukang dalam rangka renovasi rumah tetangga Pak Haji. Jadi dia 2 bulan lebih, sehingga dia sangat tahu persis kondisi keadaan rumah tersebut. Dan dia yang mengajak 3 rekannya ini untuk melakukan aksi tersebut. Kemudian ini adalah U atau Bedila, dia ini juga selaku eksekutor juga. Mereka berdua ini yang masuk ini menggunakan pisau kecil karena atas ajakan daripada saudara Denny, sehingga dia mengikuti kemauan daripada Denny untuk melakukan perampokan di rumah saudara Nurbaiti. Dan ini adalah si Saripudin atau alias Jabrik, ya kan? Namun dari awal dia ikut merencanakan pada tanggal 30 jam 8 malam, dan dia tugasnya mengantar dengan menggunakan motor berboncengan bertiga menggunakan Honda Revo, dan diturunkan kedua tersangka ini di stasiun Bojonggede. Kemudian kedua tersangka ini jalan kaki menuju rumah korban. Ini adalah si Mulyono, Mujiono,
Dia memiliki peran, dia mengetahui dalam hal perencanaan, dan kemudian dia juga mendapatkan hasil dari 1 buah handphone dari hasil kegiatan tersebut. Dan polisi memastikan pembunuhan Betty murni perampokan. Tidak ada motif lain, apalagi terkait pekerjaan Betty sebagai jurnalis. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan fakta di lapangan, kemudian pengakuan dari para tersangka sendiri, ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kejadian ini murni motif perampokan yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan saudari N, seorang jurnalis wartawati, meninggal dunia. Untuk saat ini para tersangka kita kenakan pasal 338, Su 339, Su 365 dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun. Soal itu, kerabat Betty juga yakin karena Betty bukanlah wartawati investigasi yang sedang atau pernah meliput berita yang memungkinkan membahayakan keselamatannya. Apalagi, Betty diketahui sudah tidak lagi bekerja di salah satu media online sejak beberapa bulan lalu. Yang saya tahu dia dulu itu lebih sering liputan olahraga. Nggak ada. Liputan dia tuh lebih yang ke gaya hidup, lifestyle, yang informasi. Nggak ada yang kasus, investigasi apa. Saya nggak dengar ya, dia nggak cerita memang. Saya rasa Betty nggak punya musuh, walaupun dia orangnya tertutup dan nggak terlalu mau dekat dengan orang sembarangan, tapi saya rasa nggak punya musuh, karena dia membatasi juga untuk bergaul sama orang. Tertutup dengan kesendiriannya dia itu, jadi dia nggak mau kalau terlalu banyak bergaul orang, nanti ditanya macam-macam dia malas menjawab kali kan, jadi dia membatasi pergaulan hanya dengan teman-teman yang lama, dia bisa intens. Di saat-saat terakhir hidupnya, Betty dikenal sebagai pribadi yang religius. Ia rajin beribadah. Bahkan saat dihabisi nyawanya oleh para perampok itu, Betty sedang sahur. Pembunuhan wartawati Nurbaiti Rafiq terjadi pada 1 Juli sekitar pertengahan bulan Ramadan. Betty dihabisi nyawanya saat sedang sahur. Vera Yunita, teman dekat Nurbaiti, sempat tersulut emosi. Saat para pelaku memeragakan bagaimana mereka menghabisi nyawa Betty, Vera mengamuk dan memukuli Denny, otak perampokan dan pembunuhan Betty. Perampokan rumah Betty direncanakan pada 30 Juni. 1 Juli dini hari, Denny dan 2 temannya menyatroni kediaman Betty. Saat itu mereka mengira rumah dalam keadaan kosong. Namun ternyata ada penghuninya. Para pelaku sempat menunggu korbannya selesai makan sahur. Selesai sahur, setelah korban dirasa sudah tidur, 3 pelaku, Denny, Hafid Ubaidillah, dan Syarifuddin masuk ke dalam rumah. Namun rupanya Betty belum tidur. Saat mendengar suara gaduh, Betty keluar kamar dan mengintip keluar jendela. Setelah korban mengintip dari jendela, nah saya mulailah berlari untuk menuju korban. Hingga saya bekap mulutnya dan saya rangkul dengan tangan kanan. Korban memberontakkan diri, melawan, membantingkan diri sehingga saya jatuh berdua. Saya jatuh berdua. Nah korban sempat mencakar-cakar tubuh saya sempat melawanlah dengan korban kan. Nah, saudara Apit mulailah lari dari ruang tamu itu menuju ke kaki korban, membantu saya memegangkan kaki korban. Nah saya membekap mulutnya dan memegang lehernya. Nah tangan korban itu di tengah badan saya, mencakar-cakar badan saya. Lantaran saya tidak kuat menahan berontakan dia, terjadilah pisau ini menancap ke tubuh korban ke sebelah kiri. Nah sehingga 2 kali saya tusuk. Lalu saudara Apit ini membantu saya menusuk bagian bawahnya sehingga kurang lebih 7 kali.
7 kali. Nah, bagian pinggang ke bagian pantatnya. Nah, setelah itu saya masih tetap pegang tuh mulutnya, dan korban masih bergerak. Dan kemudian saya menahan tangan kanan saya ini yang ada pisaunya ke leher, ya kan? Tapi itu hanya gagangnya saja kemari kan. Saya tidak tahu kalau yang tajam itu ke leher. Saya tekan lantaran korban itu membuka mulutnya untuk menggigit tangan saya kan tidak menggunakan apa-apa. Saya mulailah mencari elap di meja lemari pendek di dekat korban terjatuh itu untuk mencari elap. Ketemulah elap, akhirnya saya sakap mulut dia pakai elap itu biar tangan saya tidak tergigit. Setelah saudara Apit ini bertanya, "Din, masih bergerak nggak?" Itu korban sudah tidak bergerak lagi. Akhirnya saya lepas, saya menuju ke kamar. Saya menuju ke kamar korban dan saudara Apit masih memegangkan mayat kakinya. Tidak, itu saya menekan saja. Nah, lantaran tangan saya takut digigit itu kan, saya menekannya dengan tangan satu dengan sangat kencang. Nah, jadi itu saya juga awalnya tidak tahu kalau lehernya itu terkena pisau itu kan, sobek itu kan awalnya kan. Nah, setelah korban tidak bergerak, saya menuju ke kamar dan saudara Apit masih memegangkan mayat itu. Yang awal pertama kali saya ambil itu sebuah handphone satu. Saya keluar kamar lagi dan saudara Apit bilang, "Den, jangan ngurusin barang dulu, urusin mayatnya dulu," gitu kan. Akhirnya handphone yang saya ambil itu saya taruh lagi di meja ruangan tamu. Saya menuju korban dengan kondisi tangan korban sudah terikat dan saudara Apit ingin mengikat kakinya dan saya bantulah mengikat kakinya kan. Setelah mengikat kakinya akhirnya sudah terikat dengan tali rafia. Kami berdua menuju ke kamar korban. Usai membunuh Betty, para pelaku kemudian pergi dengan membawa beberapa barang yang mereka gasak. Gilanya, 15 hari kemudian, mereka merencanakan kembali ke tempat itu. Mereka berniat merampok ulang, karena yakin masih ada beberapa barang berharga yang belum sempat mereka bawa saat itu. Apalagi mereka yakin pembunuhan dan perampokan yang mereka lakukan belum ketahuan, karena saat itu belum ada beritanya. Dan kemudian mereka si Mulyono 1, 2, 3 ini, mereka tanggal 15 kembali lagi ke rumah korban. Karena atas usulan daripada si Apit atau Ubaidillah ini gitu kan, katanya mubazir, karena masih ada barang-barang berharga yang bisa kita ambil lagi. Sehingga tanggal 15 pada pukul 7 mereka berangkat sampai jam 8 sempat mau melakukan aksinya mengambil sisa-sisa seperti motor ataupun barang-barang berharga lainnya. Namun hal ini tidak jadi karena dari tersangka Denny merasa memiliki perasaan tidak enak sehingga mereka tidak jadi melakukan aksinya dan sempat juga ditegur oleh salah satu warga tentang kegiatan mereka karena yang tidak biasanya ke situ, kenapa ada di situ. Sehingga itu juga merupakan salah satu petunjuk kita dalam mengungkap kasus ini. Alasan para pelaku melakukan perampokan karena butuh uang untuk lebaran. Mereka sempat menjual barang-barang yang mereka jarah dan berbagi jatah. Ironis, pelaku butuh uang demi bisa merayakan hari lebaran, yang seharusnya menjadi hari kemenangan setelah sebulan penuh beribadah puasa. Tetapi, mereka mendapatkannya dengan menghabisi nyawa Nur Baiti, yang sedang beribadah menuju hari kemenangan itu.